Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Vincent Aldi. Dalam 30 menit ke depan kami akan menghadirkan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pimpinan Komisi 1 DPR RI akan melakukan dialog dengan pemerintah dalam rangka memberikan masukan dan mendengarkan pandangan pemerintah terkait dengan bagaimana sikap pemerintah terhadap konflik Iran dan juga Israel. Pimpinan DPR RI meminta kepada semua pihak untuk bersikap tenang dalam menyikapi nasib warga negara Indonesia atau WNI yang berada di wilayah konflik Israel-Iran. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pimpinan Komisi 1 DPR akan melakukan dialog dengan pemerintah dalam rangka memberikan masukan dan mendengarkan pandangan pemerintah tentang bagaimana sikap dari pemerintah terhadap konflik Iran-Israel. Sufmi Dasko menegaskan, DPR RI menghimbau kepada seluruh WNI untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi mengupdate informasi WNI di Iran. Sejauh ini, evakuasi tahap pertama telah dilakukan. Sebanyak 97 orang WNI telah tiba di tanah air, dan untuk evakuasi tahap kedua akan segera dimulai. Kami menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Sufmi Dasko menambahkan, DPR RI juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan WNI serta meminta kepada Kemenlu dan Kedubes untuk membuka hotline agar komunikasi WNI dapat terpantau dengan baik. Zikri Yasertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program pengawasan laut terintegrasi dengan melibatkan nelayan dan kelompok masyarakat pengawas guna mencegah tindakan pencurian ikan di wilayah Laut Natuna. Komisi 4 DPR RI tekankan pentingnya memperkuat penjagaan wilayah laut Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar. Dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto mengungkapkan, dari 7 kapal pengawas yang tersedia, hanya 3 kapal yang dapat menjangkau wilayah Laut Natuna Utara secara efektif. Kita 2/3 adalah wilayah laut, tentu saja ini perlu penjagaan terhadap wilayah laut ini dari berbagai berbagai gangguan yang datang dari luar, baik itu terhadap nelayan kita, penangkapan liar yang bisa merusak terumbu karang dan sebagainya. Nah, kemarin saya kira sudah ditunjukkan kepada kita bagaimana perangkat-perangkat yang digunakan untuk bagaimana menjaga wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan terhadap terhadap pelanggaran wilayah dari luar, terutama di Kepri, dan kemarin juga sudah ditahan ABK dari Vietnam ada 50 orang. Itu saya kira juga ini ada satu concern anggaran juga, menahan ini kan juga kita menanggung biayanya. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian KKP melanjutkan program pengawasan laut terintegrasi dengan melibatkan nelayan dan kelompok masyarakat pengawas karena dapat mencegah tindakan pencurian ikan di wilayah Laut Natuna. Dari Kepulauan Riau, Koko Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan bahwa masa jabatan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden dan dapat dilanjutkan pada pemerintahan Presiden selanjutnya. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Hai, sekarang kamu
Kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Saat ini, Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat. Cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09, pemirsa. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding menjelaskan masa jabatan Kapolri tidak bisa disamakan dengan masa jabatan Presiden karena merupakan jabatan yang memiliki karir dan juga ketentuan batas usia pensiun yaitu 58 tahun. Terkait permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11 Ayat 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan bahwa masa jabatan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden dan dapat dilanjutkan pada pemerintahan Presiden selanjutnya. Dalam sidang perkara uji materi Undang-Undang Kepolisian, pemohon menekankan bahwa frasa disertai dengan alasannya pada undang-undang tersebut harus diatur lebih lanjut dan dirumuskan secara jelas, karena dapat menimbulkan masalah real dalam implementasinya. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding menjelaskan, masa jabatan Kapolri tidak bisa disamakan dengan masa jabatan Presiden karena merupakan jabatan karir yang memiliki ketentuan batas usia pensiun yaitu 58 tahun. Kapolri atau Panglima TNI itu merupakan hak sepenuhnya Presiden, hak prerogatif Presiden, dan Kapolri maupun Panglima TNI itu ada batasan usia pensiun, sehingga masalah priorisasi itu tidak dikenal ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga kami beralasan bahwa keberadaan Kapolri ya Pak Listio Sigit Prabowo itu sah ya sebagai Kapolri dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sarifuddin Suding menambahkan, permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat dianggap isu konstitusionalitas norma. Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mulyadi menilai Kementerian BUMN, Danantara, dan pemerintah harus sinkron terkait keputusan pemberhentian penyaluran PMN bagi BUMN, di mana sebagian besar proyek yang dimiliki Danantara saat ini masih dalam tahap kajian sehingga belum menghasilkan surplus. Danantara berencana mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi menyalurkan penyertaan modal negara atau PMN bagi perusahaan BUMN. Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI meminta Danantara memberikan penjelasan secara komprehensif, mengingat masih terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang antara Kementerian BUMN dan Danantara. Anggota Komisi 6 DPR RI Mulyadi menilai, Kementerian BUMN, Danantara, dan pemerintah harus sinkron terkait keputusan pemberhentian penyaluran PMN bagi BUMN.
Pasalnya, sebagian besar proyek yang dimiliki Danantara saat ini masih dalam tahap kajian, sehingga belum menghasilkan surplus. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas penempatan dana dividen yang dinilai belum mampu digunakan secara optimal. CEO Danantara mengatakan tidak ada lagi PMN dan seterusnya, maka ini harus disinkronkan. Pertama, harus ada sinkronisasi terkait peranan BUMN dan Danantara. Itu harus dipertegas, jangan sampai kemudian Danantara mengatakan statement seperti itu, sementara BUMN memerlukan statement yang berbeda dengan Danantara. Nah, kemudian terkait tugas dan fungsi, ya, walaupun Danantara memiliki holding operasional dan holding investasi, paling tidak juga peranan Kementerian BUMN sebagai regulator juga dipertegas. Mulyadi menambahkan, dorongan untuk memperjelas status Kementerian BUMN dan Danantara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme operasional, sehingga mengurangi potensi kerugian dan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dividen BUMN. Selain itu, koordinasi lintas lembaga mutlak dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dana negara yang ditempatkan di Danantara. Dari Palembang, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait kebijakan Kementerian Perdagangan melonggarkan aturan impor terhadap seluruh komoditas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, Komisi 6 DPR RI meminta pengkajian lebih lanjut karena berpotensi mengancam usaha dalam negeri. Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan aturan impor terhadap 10 komoditas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai pelonggaran impor harus dikaji lebih lanjut karena berpotensi mengancam usaha dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Senantara mengatakan, pelonggaran kebijakan impor menjadi ancaman bagi industri dalam negeri jika tidak diiringi penguatan hukum. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI juga telah mengusulkan agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 segera dicabut karena dinilai berdampak negatif bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya keberlangsungan industri tekstil akibat persaingan impor yang ketat. Kenapa kebijakan ini sampai dilonggarkan lagi? Padahal dulu Komisi 6 mengusulkan agar Peraturan Perdagangan Nomor 8 kalau nggak salah ya. Itu ya segera dicabut, karena kita sudah rasakan sekarang, terutama di produk tekstil, banyak usaha-usaha tekstil kita yang tutup. Gimana mungkin kita bisa ya bersaing dengan produk-produk mereka kalau kita tidak dilindungi oleh negara kita sendiri? Ini persoalan. Sehingga harapannya kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Inengah berharap sebelum kebijakan impor kembali dilonggarkan, pemerintah perlu terlebih dulu berdialog dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan pemerintah daerah, untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri dalam negeri seperti skema pengendalian impor atau pemberian insentif bagi industri lokal. Bondan dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Israel kembali mencapai titik kritis yang memakan lebih dari 900 korban jiwa dan puluhan ribu korban luka-luka hanya dalam waktu 12 hari. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Banyak pemirsa yang belum tahu bahwa selama ini pelayanan haji Indonesia ini ternyata di grade D. Gimana tidak bermasalah, Pak, kalau pelayanannya saja dari grade D, grade paling rendah dari pelayanan haji? Semestinya kemarin kalau dengan katakanlah nilai yang quote and quote dengan angka yang semestinya benar kontraknya, ya kita di grade D. Nah, silakan cek sekarang untuk petugas haji daerah. Itu biasanya menggunakan hak reguler ya. Tapi yang menjadi petugasnya itu dia nggak bertugas, karena yang itu ya para elit-elit kabupaten, elit provinsi. Gimana mau nyuruh, misalkan ada bupati, ada wakil bupati, ada DPRD, ada ini, mau dorong jamaah, mau bahkan dia mau dilayani itu. Makanya ke depan kalau mau petugas dibikin kriteria deh, tugas itu apa tugasnya. Berarti Bapak mempertanyakan adanya eksistensi dari KPH itu ya? Ada surat dari satu kabupaten 12 juta, Pak. 12 juta, Pak. Satu jemaah untuk bimbingan aja. Iya, macam-macam lah itu. Ininya dibikinnya paketnya. Gimana sih? Susah banget mau benar di publik ini.
susah banget mau bener tuh apa sih? Semua sektor lah. Semua sektor kalau bisa diuangkan. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali pemirsa di TVR 09. Peliknya perang Iran dan Israel bukan hanya menimbulkan banyak korban jiwa dan korban luka-luka, namun juga berpotensi meningkatkan guncangan di sektor ekonomi dan energi. Merespon hal ini, DPR RI meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah mitigasi dengan mendorong perusahaan plat merah bergerak cepat untuk mencukupi kebutuhan BBM di tanah air. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Lebih dari 900 orang tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka hanya dalam 12 hari perang Iran-Israel. Tak terhitung luka mendalam dan trauma terutama bagi korban perempuan dan anak-anak. Selain itu, perekonomian global dan pasar energi juga terguncang karena gangguan keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis transaksi minyak dunia. Jumlah korban serta guncangan di sektor ekonomi dan energi berpotensi terus meningkat. Pasalnya, meski telah menyepakati gencatan senjata, ketegangan di antara keduanya tak serta-merta surut. Saling klaim kemenangan hingga saling langgar gencatan senjata diprediksi akan berujung pada kelanjutan perang. Peningkatan eskalasi perang berpotensi akan menyebabkan harga energi makin mahal. Pasokan migas bahkan akan terganggu karena Iran disebut-sebut berencana menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis transaksi minyak dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor energi termasuk Indonesia akan kesulitan. Dalam skenario terburuk, kondisi ini berpotensi memicu krisis energi. Karenanya, pemerintah harus segera menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Pasalnya hingga kini, Indonesia masih tak bisa mencukupi kebutuhan BBM di tanah air dari produksi dalam negeri. Dicatat, pemenuhan 40% kebutuhan energi masih bergantung pada impor. Pemerintah harus membuat perusahaan plat merah bergerak cepat. Produksi minyak dalam negeri harus digenjot. Swasembada energi yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto mesti diwujudkan lebih cepat. Saya kira ini pesan untuk seluruh BUMN ya, bahwa dengan situasi geopolitik yang sangat dinamis hari ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mungkin juga akan terkoreksi, inilah saatnya bagaimana kerja-kerja dari setiap BUMN betul-betul berorientasi untuk pengamanan dan perkembangan. Tapi kemudian kepentingan pemegang saham dalam hal ini negara ya betul-betul terjaga. Jangan sampai kemudian kontribusi fiskal terhadap kekuatan fiskal negara bisa terganggu. Maka improvisasi dari direksi, komisaris betul-betul harus optimal ya, tidak seremonial. Gencatan senjata bukan garis finish, melainkan jeda yang harus dimanfaatkan pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya. Di satu sisi, Indonesia harus segera meningkatkan upaya diplomasi untuk meredakan tensi geopolitik. Di sisi lain dan yang paling penting, pemerintah harus menyusun strategi agar segala kemungkinan terburuk bisa dihadapi. Pemerintah harus bisa mengukur eskalasi dengan cermat sehingga dampak bagi perekonomian dan pasokan energi di tanah air bisa diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya ini yang harus diukur, apakah situasi ekonomi global ini dengan situasi politik yang semakin tidak pasti. Bukan saja ada perang tarif yang itu diterapkan di Amerika Serikat,
tetapi juga sekarang ditambah dengan perang Iran dan Israel. Bahkan ada keterlibatan negara-negara lain yang akan juga incas dalam krisis politik ini, bahkan dalam perang ini. Evakuasi WNI mutlak harus segera dilakukan. Namun, mitigasi dampak ke depan tak boleh dilupakan. Stabilitas ekonomi harus dijaga. Karenanya, Presiden dan para menterinya harus seirama dalam menentukan langkah diplomasi sambil mempercepat swasembada. Dampak secara ekonomi itu pasti kita rasakan. Pertama adalah tentang dampak perdagangan. Kedua, dampak tentang kebutuhan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Ketiga juga akan berdampak kepada energi seperti minyak, gas bumi, dan seterusnya. Ini kan akan secara makroekonomi akan berpengaruh terhadap asumsi makro kita dan lifting harga gas kita. Nah, kita berharap ini juga akan mulai mereda. Kita berharap mitigasi risiko oleh Kementerian Keuangan bisa meminimalisasi dampak perang Iran dan Israel ini. Seperti itu. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, liburan akhir pekan selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi kita dengan menghabiskan waktu dengan keluarga. Selain itu, akhir pekan juga menjadi momen kita nih bisa berhealing dari rutinitas padat sehari-hari, salah satunya dengan pergi ke tempat wisata air. Dan bagi Anda para pecinta wisata air, BXC Bintaro dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk dikunjungi di akhir pekan. Seperti apa dan bagaimana? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya, kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan Vincent tadi, bagi Anda nih pemirsa yang tinggal di daerah Tangerang Selatan, di daerah Bintaro atau dan sekitarnya, Anda dapat berkunjung ke wisata air yaitu BXC, karena di BXC ini memiliki dom terbesar di Indonesia dengan terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi BXC Bintaro. Keindahan nuansa kerajaan air yang memanjakan mata dan banyaknya biota laut dapat menjadi hiburan tersendiri bersama keluarga. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita saksikan jelajah akhir pekan melihat satwa air di BXC Bintaro pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Di depan mata. Apakah pemirsa TVR Parlemen sudah punya rencana nih untuk berakhir pekan bersama keluarga? Jika belum, kali ini Intips punya rekomendasi wisata buat pemirsa yang bisa dilakukan bersama sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kali ini pemirsa akan kita ajak jalan-jalan dengan main air. Tapi tidak basah-basahan loh pemirsa. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat kerajaan laut. Pelan-pelan Pak Editor. Bukan Aquaman ini. Salah konten. Nah, ini baru benar.
kita akan ajak pemirsa mengunjungi Kerajaan Air di BXC. Salah satu wisata ramah anak ini berkonsep dunia satwa air dengan akuarium dan trek wahana yang panjang. Daya tarik lain di BXC Bintaro yaitu terdapat dom yang diklaim terbesar di Indonesia dan terowongan dengan ukuran terbesar di Asia Tenggara. Kemudian BXC juga mempunyai 140 spesies dengan 54 display akuarium yang terdiri dari fresh dan seawater aquarium serta terrarium. BXC mengklaim saat ini telah memiliki sekitar 17.000 biota laut dan akan ditambah terus hingga mencapai 25.000 biota laut. Ada 2 jenis tiket yang ditawarkan, yakni tiket short journey dan long journey. Dengan sedikit perbedaan harga, pemirsa bisa memilih untuk menonton lebih banyak wahana air di BXC ini pada tiket jenis long journey. Berjalan menyusuri terowongan, ditemani biota laut, bakal menyenangkan loh pemirsa. Waktu pun tak akan terasa. Berikut ini sedikit bocoran fauna air di BXC. Nah, kalau yang ini pemirsa pasti tahu dong ya. Ya, kuda laut. Ternyata sungguh tidak sebesar kuda di darat loh. Kuda laut ini sangat imut, mungil, dan menggunakan ekornya untuk digunakan seperti tangan. Pemirsa bisa melihat indahnya arena kerajaan ubur-ubur. Binatang dengan nama latin Scyphozoa ini ternyata punya berbagai jenis spesies. Lucu sekali loh pemirsa ubur-ubur ini. Binatang air tanpa tulang ini dipamerkan dalam wahana yang menarik dan unik dalam akuarium berbentuk pilar-pilar. Ini nih, baru yang namanya kerajaan ubur-ubur yang sebenarnya. Akuarium yang memiliki tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest ini juga mempunyai keunikan berupa exotic rainforest atau hutan hujan tropis, seperti di Pulau Kalimantan. Kalau di wahana ini, pemirsa bisa melihat atraksi penyelam yang memberi makan ikan. Wah, ikannya kok deket banget tuh sama kakaknya. Apakah ikan lapar? Ikan makan apa tuh ya? Masa ikan makan ikan? Selain biota air, ada juga biota-biota lain loh pemirsa. Nih, berang-berang. Ada ular juga. Dan belalang juga nih pemirsa. Itu dia tadi serunya berkunjung ke BXC. Ternyata satwa air itu sungguh sangat beragam ya di dunia ini. Selama ini pemirsa mungkin taunya cuma ikan lele yang enak dijadikan santapan malam hari kan? Asik kan pemirsa? BXC berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2. BXC adalah destinasi wisata akuarium indoor baru dan pertama di kawasan Tangerang Selatan. Secara lokasi, BXC berada tepat di basement yang menghubungkan antara Bintaro Exchange 1 dan 2. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di konten Intips edisi jalan-jalan lainnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 4 Juli 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Badan Legislasi DPR RI mengadakan pembahasan rancangan peraturan DPR RI tentang rencana strategis DPR RI tahun 2025-2029 dan pembentukan panja. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR 09, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Aldi dan rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.